Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, chapter 38. Tidak terima. Farah keluar dari rumah mertuanya. Kakinya terasa begitu sangat lemas. Air matanya tidak ada hentinya menetes. Di jam pagi seperti ini, Farah mendapat kabar seperti ini, bagaikan disambar petir di tengah hari. Saat ia mendengar apa yang telah disampaikan oleh mertuanya kepadanya, Farah sudah tidak sanggup berada dalam rumah mertuanya. Farah berusaha percepat langkah kakinya agar bisa sampai di mana mobilnya terparkir. Farah masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin mobil tersebut. Farah menangis di dalam mobil. "Aku gak akan pernah mau kau memiliki istri lain selain aku," ucapnya. Kakinya gemetar ketika harus menahan rasa emosi dan juga sakit di dadanya. "Mereka memang sangat tidak menyukai aku. Mereka akan berbuat berbagai cara agar kamu bisa menikah dengan yang lain," ucapnya mengusap air matanya. Farah menatap sendu rumah mewah yang ada di depannya. "Aku tidak sebodoh itu. Aku akan melakukan berbagai macam cara agar kamu tidak menikah dengan wanita itu," ucapnya. Farah tidak bisa menerima alasan mertuanya yang minta agar suaminya memiliki istri lain. "Clarissa," ucapnya yang begitu sangat mengingat nama wanita tersebut. Farah menghubungi nama seseorang yang berada di kotak teleponnya. "Aku memberikan waktu 1 jam dan kamu temui aku di kafe," ucapnya memberikan alamat tempat mereka akan bertemu. Farah memutuskan sambungan telepon tersebut. Farah menjalankan mobilnya. Ia langsung menuju ke tempat di mana ia akan bertemu dengan orang tersebut. "Kamu milik aku, Mas. Aku tidak akan pernah memberikan kamu menjadi milik orang lain selain aku. Sampai kapanpun kamu akan tetap menjadi milikku," ucap Farah yang mengemudikan mobilnya. Berulang kali Farah menekan klakson mobilnya saat ia merasa kendaraan di depannya menghalangi jalan mobilnya. Farah berhentikan mobilnya di kafe yang menjadi tempat pertemuannya dengan orang yang tadi dihubunginya. Farah masuk ke dalam kafe tersebut. Ia memilih tempat duduk yang berada di pojok belakang. Farah memandang seseorang pria yang masuk ke dalam kafe. Farah mengangkat tangannya agar pria itu melihatnya. "Bagaimana kabar kamu?" tanya pria bernama Gio tersebut. Farah memandang Gio dan memijat pelipis keningnya. "Kamu tidak usah basa-basi dan bertanya kabar aku. Kamu pasti tahu seperti apa kabar aku saat ini," ucapnya. Gio tertawa dan duduk di depannya. "Ini yang kamu minta," ucap Gio menyerahkan map coklat di depan Farah. Farah buka map tersebut. Farah membaca biodata Clarissa. Farah mengangkat sudut bibirnya sebelah kanan dan membaca biodata wanita yang akan menjadi calon madunya. "Muda, cantik, polos, dan terlihat sangat baik," ucap Gio yang memandang Farah. "Diam," ucap Farah begitu sangat malas berdebat dengan pria tersebut. "Selama ini aku selalu menasihati kamu, utamakan keluarga daripada teman. Namun kamu tidak mendengarkannya. Suami kamu begitu sangat tampan dan juga kaya. Wanita mana yang tidak mau? Jujur saja, bila aku menjadi seorang gadis, aku juga akan mengejar pria tampan seperti dia. Namun kamu terlalu egois, Farah. Kamu tidak pernah memikirkan suami dan juga anakmu. Kamu terlalu sibuk dengan urusanmu sendiri," ucap Gio. "Saat ini aku tidak membutuhkan pendapatmu. Apa saja yang sudah kamu ketahui tentang wanita ini?" ucapnya dengan wajah yang begitu sangat marah. "Setelah lebih dari 2 minggu ini, gadis itu sudah tinggal di rumah dibelikan oleh Pak Fatir," ucap pria tersebut. Farah menganggukkan kepalanya. "Jadi, rumah ditempatinya adalah rumah diberikan oleh suamiku," ucapnya. Pria itu menganggukkan kepalanya. "Mereka juga jalan-jalan dengan membawa Seren dan Devan," ucap Gio. Gio mengeluarkan beberapa foto dari dalam tas hitam yang dibawanya. Farah memandang foto yang ada di depannya.
Farah meremas foto itu. Anak-anak kamu begitu sangat menyukainya, Farah, ucap Gio. Berhenti kau bicara, ucap Farah yang mukul mejanya. Farah merasakan dadanya begitu sangat sakit dan juga marah ketika mendengar penjelasan pria tersebut. Bagaimana dengan penyelidikan kamu tentang peristiwa waktu itu? Ucap Farah masih mencari tahu tentang siapa yang mengambil tas 1 miliar miliknya. Gio tertawa saat mendengar pertanyaannya. Aku tidak bisa memastikan siapa orangnya, karena untuk memastikan itu harus ada barang bukti. Namun seperti yang aku katakan kepadamu, bahwa pelakunya adalah teman kamu sendiri, ucapnya. Farah meremas tangannya saat mendengar ucapan Gio. Lagian, kamu terlalu berani pakai tas harga segitu, ucap Gio. Pria itu tidak lagi melanjutkan ucapannya ketika Farah sudah memandangnya dengan tatapan yang begitu sangat tidak suka. Ini bayaran kamu, ucapnya meletakkan uang di atas meja. Aku sudah tidak membutuhkan kamu lagi, silakan pergi, ucapnya kepada detektif yang selalu membantunya menyelesaikan masalah seperti ini. Gio tersenyum dan mengambil uang yang ada di atas meja. Turunkan egomu, Farah, pandang suami dan juga anakmu yang juga membutuhkan perhatianmu, ucapnya. Tidak usah mengajari aku, ucap Farah. Aku sudah sangat lama mengenali kamu. Aku menganggap kamu selama ini sebagai sahabatku. Sebagai laki-laki, aku pasti akan melakukan apa yang dilakukan oleh Fatir dan juga keluarganya. Laki-laki bukan sekedar membutuhkan wanita cantik untuk pajangan, tetapi juga seorang wanita yang bisa memperhatikan dan menyayanginya. Bila kamu tidak bisa menerima apa yang aku katakan, silakan menikmati apa yang nanti akan kamu rasakan, ucapnya. Farah hanya diam saat mendengar ucapan pria tersebut. Aku pulang dulu, ucap Gio yang mengusap bahunya. Farah diam menang pria tersebut. Aku berharap kamu tidak melakukan perbuatan yang salah, ucap Gio kemudian pergi meninggalkannya. Fatir menghubungi Clarissa melalui panggilan video call. Halo, assalamualaikum, ucap Clarissa mengangkat sambungan video call tersebut. Waalaikumsalam, kamu lagi apa? Tanya Fatir. Masak bang, ucap Clarissa mengarahkan ponselnya ke arah menu yang akan diolahnya. Fatir tersenyum saat mendengar ucapannya. Apa boleh, nanti abang makan siang di rumah, ucapnya. Clarissa hanya diam saat mendengar ucapan pria yang saat ini memandangnya dari layar ponselnya. Begitu sulit bagi Clarissa untuk menjawabnya. Apa boleh? Tanya Fatir kembali. Bila nggak enak kalau abang sering-sering datang ke sini, ucap Clarissa. Apa Risa sudah pikirkan jawaban lamaran abang? Tanya Fatir. Clarissa menganggukkan kepalanya. Apa? Tanya Fatir. Risa mau kuliah bang. Setelah kita menikah, Risa bisa tetap kuliah, ucap Fatir. Clarissa diam saat mendengar ucapannya. Kemarin, Risa sudah memilih jurusannya, dan abang telah mendaftarkan Risa untuk kuliah, ucap Fatir dalam daftaran Clarissa di salah satu universitas swasta terbaik di Jakarta. Clarissa memandangnya. Fatir kemudian menganggukkan kepalanya. Abang gak akan maksa Risa, ucapnya. Makasih ya bang, jawab Clarissa. Fatir menganggukkan kepalanya. Bagaimana? Tanyanya lagi. Abang akan berikan Risa waktu untuk berpikir. Maafin Risa, sampai sekarang Risa belum bisa mengambil keputusan, ucap Clarissa. Fatir tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Abang kasih waktu berpikir 1 bulan paling lama, ucapnya. Iya bang, Risa akan pakai waktu 1 bulan itu untuk berpikir, ucap Clarissa. Tapi jangan sampai 1 bulan ya, 1 bulan itu lama sekali, ucap Fatir. Clarissa menganggukkan kepalanya. Diusahakan secepatnya bang, ucapnya.
"Abang lagi di mana?" tanya Clarissa. "Lagi di rumah Mama," jawabnya. "Salam untuk Mama ya Bang," ucap Clarissa. "Iya," jawab Fatir. "Salam juga untuk Seren dan juga Devan. Risa senang sama mereka. Mereka tuh lucu-lucu," ucapnya. "Iya, Risa senang sama anak-anaknya dan juga sama papinya kan," ucap Fatir. Wajah Clarissa memerah saat mendengar ucapan pria tersebut. "Kalau abang gombal Risa seperti ini, Risa bakalan matikan ponselnya," ucapnya mengancam. Fatir tertawa saat mendengar ucapannya. "Kalau Risa matiin ponselnya, abang langsung datang ke rumah," ucapnya. Clarissa majukan bibirnya ketika dia sudah kehabisan jawaban. Chapter 39. Kedatangan Farah. Clarissa mendengar suara ketukan pintu dari luar. Clarissa mengerutkan keningnya. "Tadi udah dibilang, nggak usah datang. Kenapa datang juga?" ucapnya. Clarissa beranjak dari duduknya dan kemudian berjalan menuju ke pintu. Clarissa tersenyum ketika buka pintu rumahnya. Senyum bibirnya hilang ketika melihat orang yang berada di depan pintu rumahnya. Clarissa begitu sangat terkejut. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Wajahnya memucat dan keringat di keningnya bercucuran ketika menyadari salah satu dari tiga wanita itu sangat dikenalnya. "Terkejut melihat saya? Apa kamu tadi itu sangat senang karena menganggap yang datang adalah suami saya?" ucap Farah yang memandang Clarissa dengan tatapan yang begitu sangat marah. Clarissa tidak bisa menyembunyikan rasa gugup dan takutnya. "Maaf," ucapnya. Clarissa sangat terkejut hingga tubuhnya mundur beberapa langkah. Clarissa berusaha menahan tubuhnya sempoyongan ketika telapak tangan wanita itu menyentuh keras pipinya. Air matanya menetes. Clarissa merasa sangat takut yang begitu sangat luar biasa. Pipinya terasa panas dan juga sakit. Telinganya mendengung. Tangannya memegang pipinya terasa begitu sakit. Namun wanita itu kemudian mendaratkan tangannya di pipinya yang di sebelah kiri. "Dasar penggoda suami orang," ucap Farah sengaja mendorong Clarissa. Clarissa berusaha menahan tubuhnya agar tidak terjatuh saat Farah mendorongnya. "Maaf Bu, saya tidak menggoda suami ibu," ucap Clarissa berusaha untuk menjelaskan. Farah tertawa saat mendengar ucapannya. "Kamu begitu sangat muda dan terlihat polos, namun kamu licik. Kamu dengan pandainya menggoda suami saya," ucap Farah dengan suara terdengar begitu sangat keras. Clarissa menangis, kakinya bergetar. Clarissa tidak berani memandang wanita saat ini begitu sangat marah kepadanya. Clarissa tidak pernah bertengkar, bahkan dia tidak pandai beradu mulut dengan lawan bicaranya. Berada di posisi seperti ini membuatnya begitu sangat takut dan hanya bisa menangis. Clarissa menangis ketika wanita itu menarik rambutnya dengan sangat keras. "Dasar wanita penggoda, kamu itu masih muda. Seharusnya pandai mencari pria single atau duda. Jangan kejar suami orang," ucap Farah dengan suara begitu sangat keras. Farah sengaja merendah suaranya agar orang-orang pada mendengar dan juga keluar menyaksikan apa yang sedang dilakukannya. "Tolong lepaskan Bu, sakit. Saya bisa menjelaskan semuanya," ucap Clarissa merasakan rambutnya seakan mau lepas dari kulit kepalanya. Tenaga wanita itu sangat kuat sehingga Clarissa tidak mampu melawannya. "Kamu harus tahu resikonya bila mengambil suami saya," ucap Farah tidak mau melepaskan tangannya dari rambut Clarissa. "Saya mohon Bu, lepaskan rambut saya. Saya janji, saya tidak akan mengganggu suami ibu," ucap Clarissa yang memegang tangan Farah yang menyeretnya dengan menarik rambutnya. "Ini hukuman untuk kamu," ucap Farah semakin menarik keras rambut Clarissa. "Saya tidak ada mengejar suami ibu," ucap Clarissa. Clarissa begitu sangat malu ketika para tetangga berdatangan ke rumahnya. "Kamu bilang kamu tidak menggoda suami saya? Ini rumah suami saya yang belikan," ucapnya. "Punya wajah yang cantik dimanfaatkan untuk rayu suami orang," ucap wanita menonton pertunjukan tersebut. "Jadi takut bertetangga dengan pelakor," ucap tetangganya yang lain. "Dasar laki-laki, sudah punya istri secantik apapun, tak aja cari yang muda," ucap para tetangga terdengar jelas di telinga Clarissa.
Bukan hanya takut dan sakit, Clarissa juga tak mampu menahan rasa malunya saat mendengar komentar negatif dari para tetangganya. Clarissa hanya menangis saat melihat tetangganya yang tidak mau membantunya. Mereka tidak begitu sangat senang saat melihat Farah mengajarnya. Clarissa hanya diam dan menangis, merasakan sakit di kulit kepalanya. Pelakor pantas dibuat seperti ini, ucap wanita yang menyaksikan Farah yang menghajar Clarissa. Farah melepaskan tangannya dari rambut Clarissa. Clarissa melihat rambutnya yang cukup banyak menempel di tangan Farah. Saya mohon, saya janji gak akan mengganggu suami ibu, ucap Clarissa saat Farah mendekat ke arahnya. Clarissa duduk meringkuk, menutup wajahnya saat Farah akan memukulnya. Clarissa sedikit bersuara saat Farah menendang punggungnya dengan sepatu high heel-nya yang runcing. Sekarang bilang gak akan ganggu, nanti pasti dekati lagi. Jangan percaya dengan pelakor, mbak, ucap wanita tinggal di sebelah rumahnya. Farah menarik baju Clarissa dan mengoyak-ngoyakkan baju tersebut. Tolong jangan, bu, ucap Clarissa berusaha menutup tubuhnya. Ini, ucap temannya memberikan gunting. Clarissa sudah duduk lemas di lantai, buka matanya dengan sangat lebar ketika melihat gunting yang dipegang oleh Farah. Clarissa berusaha untuk berdiri, Farah menarik rambutnya dan menggunting rambut Clarissa. Clarissa hanya menangis melihat Farah yang menggunting rambutnya. Jangan sok cantik kamu dekati suami saya, ucap Farah menjatuhkan gunting di depan Clarissa. Farah menendang punggung dan juga kaki Clarissa berulang-ulang kali. Sudah cukup, ucap temannya saat Farah masih ingin memukul Clarissa yang sedang duduk tanpa berdaya. Farah pergi dari rumah itu dengan ditarik oleh dua temannya tersebut. Kalau nggak mau merasakan seperti itu, jangan jadi pelakor, ucap tetangganya. Nggak nyangka, lugu-lugu pelakor. Syukur enakan, makanya jangan ganggu suami orang, ucap para tetangga sesatunya pergi meninggalkan tanpa ada yang membantunya. Clarissa hanya diam dan menangis ketika mendapat perlakuan seperti ini. Clarissa sudah tidak mampu lagi untuk berdiri. Dia hanya duduk meringkukkan tubuhnya sambil menangis. Chapter 40. Ingin pulang ke panti. Clarissa duduk meringkuk menangis. Posnya tidak berubah sama sekali, masih sama seperti yang tadi. Clarissa tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Apa pantas Risa diperlakukan seperti ini? Clarissa memandang potongan rambutnya berserakan di lantai. Clarissa memegang rambutnya. Di saat dia mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, mengapa tidak ada satu orang pun yang mengasihaninya? Mengapa tidak ada satu orang pun yang membantunya? Bahkan mereka tidak begitu sangat senang menikmati pertunjukan yang ada di depan mata mereka. Clarissa merasakan sakit di tubuhnya. Air mata tidak ada henti yang mengalir dengan derasnya. Clarissa memegang dadanya yang terasa sangat sakit dan sesak. Bunda, tolong Risa, ucapnya sambil menangis. Bunda, Risa benar-benar gak tahan. Kenapa hidup Risa harus seperti ini? Maafkan Risa, Bunda. Bila waktu itu Risa mendengar ucapan Bunda, Risa pasti tidak akan mengalami ini semua. Risa sudah tidak sanggup, Bunda. Mereka tidak punya hati. Mereka tidak menghasani Risa sama sekali. Mereka nggak tahu apa yang Risa alami. Risa nggak pernah menggoda laki-laki yang beristri. Risa nggak pernah meminta rumah ini. Bunda percayakan sama Risa. Risa hanya ingin pulang. Risa mohon jangan usir Risa nanti. Risa akan menceritakan semuanya sama Bunda, ucapnya. Fatih tersenyum ketika melihat sambungan telepon tersebut. Abang bakalan tunggu Risa untuk menjawab lamaran abang, ucapnya yang memandang foto Clarissa yang ada di layar ponselnya. Fatih memfoto Clarissa secara diam-diam saat Clarissa makan malam di rumahnya. Fatir merasa kecewa ketika Clarissa melarangnya untuk datang ke rumah gadis itu. Entah mengapa, dia tetap ingin datang ke rumah Clarissa. Fatir menyalakan televisi yang ada di dalam kamarnya dan berharap bisa sedikit menghilangkan rasa kerinduannya terhadap gadis saat ini mengisi ruang di hatinya. Fatir menonton film di dalam kamarnya, namun ia tidak ada henti-hentinya memikirkan Clarissa. Fatir berusaha mencari cara agar bisa datang ke rumah gadis tersebut tanpa harus diusir. Pria itu tersenyum ketika mendapatkan ide. Dia yakin
Clarissa tidak akan mengusirnya. Fatir bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Pria itu hanya menghabiskan sekitar 15 menit waktunya untuk mandi. Fatir bersiap-siap untuk ke rumah Clarissa. Ia memakai baju kaos berkerah berwarna hitam dan celana jeans berwarna biru pekat. Pria itu seakan tidak ingin membuang waktunya lebih lama. Ia keluar dari kamarnya dengan sedikit tergesa-gesa. "Mau kemana?" tanya Haryati ketika melihat putranya sudah berpakaian rapi. "Rumah Clarissa," jawabnya. "Ngapain?" tanya Haryati. "Mau makan siang," jawabnya. Haryati menganggukkan kepalanya. "Nanti bawa Clarissa ke sini," ucapnya. "Iya, Ma," jawab Fatir yang mencium punggung tangan mamanya. Mobil Fatir berhenti di depan halaman rumah Clarissa. Fatir memandang tengah-tengah Clarissa yang berkumpul-kumpul. Dilihat mereka sedang bicarakan sesuatu. Fatir menyadari bahwa saat ini tetangga-tetangga Clarissa memandang ke arahnya. Namun dia tidak menghiraukan apa yang dibicarakan gerombolan ibu-ibu tersebut. Fatir begitu sangat terkejut ketika melihat Clarissa yang duduk meringkuk dan menangis. Fatir masuk ke rumah dengan berlari. "Risa, kenapa?" tanyanya. Clarissa mengangkat kepalanya ketika melihat orang yang begitu sangat dikenalnya. Clarissa menangis dengan sangat keras ketika melihat Fatir di depannya. Fatir merasa dadanya sakit dan sesak ketika melihat apa terjadi dengan Clarissa. Tatapan matanya terlihat begitu sangat sendu. Memandang wajah gadis saat ini begitu sangat menyedihkan. "Siapa yang melakukan ini?" tanya Fatir. Ia ingin memastikan apakah benar seperti apa yang dipikirkannya. Clarissa tidak menjawab pertanyaan Fatir sama sekali. Ia hanya diam dan menangis. "Apa istri saya yang melakukannya?" ucapnya. Tangis Clarissa semakin pecah. Ia menganggukkan kepalanya. Fatir begitu sangat marah saat mendengar jawaban Clarissa. "Abang antar ke kamar," ucapnya ingin menggendong Clarissa. Clarissa menolak pria tersebut. Clarissa mendorongnya dengan tenaganya yang tersisa. "Enggak usah, Risa bisa sendiri," ucapnya berusaha untuk berdiri. Fatir memeluknya dan menangis. Dia tidak menyangka bahwa istrinya akan berbuat seperti ini. "Risa, maafkan abang," ucapnya sambil menangis saat melihat kondisi Clarissa saat ini. Clarissa hanya diam dan menangis. Clarissa berusaha menolak tubuh pria itu, dan pria itu semakin bererat pelukannya. Fatir akan menggendong Clarissa masuk ke kamarnya. Clarissa menggelengkan kepalanya. "Jangan, nanti kita digrebek," ucapnya. Fatir memandang Clarissa. "Kenapa seperti itu?" tanyanya. "Tadi istri abang sudah bilang kalau Risa pelakor. Bila abang masuk ke kamar sama Risa, mereka memiliki kesempatan untuk menggerebek kita di kamar," ucap Clarissa. Fatir diam memandangnya. "Maafin abang minta maaf," sesalnya. Hanya kalimat itu yang mampu diucapkannya. Clarissa memandang Fatir. "Risa udah gak mau tinggal di sini. Risa malu," ucap Clarissa yang tidak bisa membayangkan seperti apa anak saat nanti. "Risa udah gak mau tinggal di sini. Risa malu," ucap Clarissa yang tidak bisa membayangkan saat nanti mendengar gosip tetangganya tentang dirinya. Saat ini dia berharap tidak ada yang mengambil videonya. Fatir menganggukkan kepalanya. "Kita pulang ke rumah mama," ucapnya. Clarissa menangis dan menggelengkan kepalanya. "Risa cuma mau pulang ke panti," ucapnya. "Jangan sayang, Risa di rumah mama, abang dulu ya," jawabnya. Clarissa berusaha menahan isak tangisnya saat merasakan sakit di ulu hatinya. "Risa mau pulang ke panti. Risa nggak mau jadi istri kedua abang. Risa mau kembali ke panti. Risa nggak mau rumah ini. Nggak apa bila Risa nggak jadi kuliah. Risa rindu bunda. Risa cuma mau pulang ke panti," ucapnya sambil menangis. Fatir memeluknya.
Abang antar Risa ke panti, tapi nggak sekarang. Setelah Risa sehat, ucapnya berusaha menenangkan Clarissa. Abang akan obati Risa dulu. Clarissa hanya diam saat mendengar Fatir menggendongnya dan membawanya ke dalam mobil. Abang kunci rumah dulu sebentar, ucap Fatir. Iya, jawab Clarissa. Fatir duduk di kursi kemudinya. Fatir tidak sanggup memandang Clarissa yang duduk sebelahnya. Air matanya menetes saat memandang kondisi Clarissa saat ini. Fatir mengusap kepala Clarissa yang hanya menangis. Clarissa memandangnya. Rambut Risa bang, ucapnya sehingga rambutnya sekarang sudah tidak tahu lagi apa bentuknya. Nanti kita rapikan, ucap Fatir. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.